Kita juga berbarengan juga dengan penter plat N, tapi ini nanti ya. Jadi kita fokuskan yang 23 dulu, melihat bagaimanakah kondisi mesinnya. Kalau ini nanti kita buatkan video yang tersendiri. Ini penter plat N 25, ini juga mau turun mesin karena ngobos. Ini kita lagi proses menggarap mesin penter 25 dari Malang, plat N soalnya. Nah ini kemarin ngobos, terus sudah kita bongkar. Ini akan kita ganti ring seker ya, tapi berhubung linernya itu agak celong seperti ini. Ini untuk menghemat biaya, ini bisa dibalik karena sesungguhnya yang bagian sini ini masih sangat bagus sekali, belum ada ausnya. Jadi nanti posisinya dibalik, yang gentong dibalik. Nah ini akan saya tunjukkan prosesnya step by step secara detail. Nah ini liner ini sebelumnya kan ada kupingannya di sini. Nah ini sudah kita ratakan, bukan kita potong gini tapi diratakan dengan gerinda seret gini. Nah nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah ini bisa diletakkan di bawah nanti, jadi yang atas nanti utuh kembali dan baru kembali. Ini jangan lupa sebelumnya ini digosok halus supaya hilang kerak-kerak dan semua kotoran, dilap, terus dikasih pelumas untuk masangnya. Sebenarnya prosesnya ini tidak sulit sebenarnya, tapi ya memang perlu ketelatenan jam dan jam terbang ya, karena kalau nggak terbiasa nanti hasilnya akan menciut bagian atas sehingga seker nggak bisa masuk. Jangan nanggung ya, jangan nanggung. Pedal palunya yang besar, kalau kecil nanti tik 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 nggak masuk masuk. Kalau palunya besar nanti Jadi di sini ada garis, itu nanti posisinya pada garis ini, jangan terlalu masuk. Kalau terlalu masuk nanti kurang presisi, tapi kalau terlalu naik nanti menggantung di ini, di colok-colokan ini, nanti akhirnya kalau ditidurkan nanti akan melengkung atau mencut bagian luar, seker nggak bisa masuk. Perhatikan dikit-dikit dulu, jangan langsung tidur, dikit-dikit dulu. Jadi setengah dulu. Jangan pakai palu besi ya, pakai palu kayu. Nah kalau sudah setengah jadi segini, kita kalau yang belum, kalau dulu saya pasang sendiri tanpa packing terus kita kencangkan, tapi itu acara itu lama, akhirnya saya pakai kapi atau ini susruk baja ini buat meratakan gini. Walaupun ini cuma balian, tapi hasilnya itu sama dengan asli ya. Coba kita dekatkan biar jelas. Nah seperti ini. Nah ini kan rata banget ya, rata. Dan di sini bagusnya ya, ini liner original. Nah ini sudah baru lagi, jadi seperti baru lagi ya, karena nggak aus sama sekali. Kalau dipasang ring seker nanti presisi. Terus kekuatannya gimana? Kekuatannya insya Allah sama saja ya, karena sesungguhnya kalau kita balik liner itu kan kita menggunakan bagian bawahnya ya. Sedangkan media ini adalah untuk ditekuk saja, ini juga tidak cacat. Selain itu ini nanti juga terjepit oleh cylinder head. Nah jadi ini fungsinya ditekuk ini adalah untuk sebagai pengait supaya tidak melorot, dan nanti juga akan dijepit, dan liner ini bahannya juga lentur, jadi walaupun ini ditekuk ini tidak retak atau
tidak akan retak ataupun patah ya, karena bahan liner itu sejenis stainless tapi yang bagian luarnya ini disepuh ya, dikeraskan, makanya ini tidak patah. Bukan besi tuang. Kalau besi tuang, besi cor, liner cor itu ditekuk pasti patah, tapi kalau ini enggak, karena bahannya sejenis stainless yang dikeraskan bagian luarnya seperti laker gitu, makanya penangannya untuk painter ngobos lebih mudah dan lebih murah karena bisa dibalik. Nah, cuma untuk membalik ini memang perlu keberanian, perlu ketelatenan, dan perlu jam kerja, jam terbang, sehingga supaya bisa rapi. Karena kalau nggak rapi, ini benjol, pasang pangkeng terhead, tidak bisa rapat, nanti malah menyeberang ke jalur air. Ini adalah planter plat N warna merah yang kemarin kita turunkan. Itu kan linernya sudah kita balik. Ini segel sudah kita pasang. Ring segel sudah kita ganti baru. Nah, ini gigi depan, gigi timeng ini sudah kita bongkar, ternyata sudah rusak ya. Sudah rusak, ini kita ganti sekalian. Jadi dua gigi ini sama ini kita ganti sekalian supaya aman ya. Karena kalau diganti tentu saja nanti tidak akan atau kurang halus suaranya. Jadi untuk baiknya ini diganti sekalian giginya. Gigi timeng satu set ini, satu sama ini, 1 2 ini. Kita mau persiapkan menaikkan painter plat N dari mana ya, nggak lupa saya. Ini nggak bisa diprediksi ya, yang datang belakangan malah jadi lebih dulu karena spare partnya ready dan tidak ada masalah pada mesinnya. Yang lain-lain ini malah datanya terdahulu tapi malah belum diapa-apain. Nah, itu karena ada kendala. Yang barat sendiri harus beli liner, yang timurnya biru harus ke bengkel bubut, ini juga harus ke bengkel bubut dulu, dan yang ini juga harus ke bengkel bubut dulu ya, painter warna biru plat AG ini. Ini dari Gandusari, dikarenakan permasalahan ada di blok, jadi di sini tidak bisa menangani perbaikannya, harus dilempar ke bengkel bubut dulu untuk perbaikan blok. Nah, kalau ini karena mudah, cuma balik ini ganti seker, spare partnya ready, ini 2 hari saja ya. Sabtu sudah turun, sekarang sudah bisa naik Senin ini. Oke, langsung kita naikkan. Ini gigi timingnya kita lepas dulu. Karena ini gigi timingnya yang ini rusak ya, jadi masih mau saya carikan, jadi nyusul masanya belakangan yang gigi depannya ini. Burung. Oke, alhamdulillah ini mesinnya sudah naik. Nah, ini kita akan mengganti gigi timingnya dulu. Seperti yang kemarin saya videokan kemarin, ini sudah aus seperti ini. Ini akan kita ganti karena biar nggak nanggung ya. Mesin sudah turun, gigi sudah aus dan kocak. Khawatir nanti malah nggak awet. Jadi kita ganti sekalian. Ini sudah kita ganti, kita belikan original made in Indonesia ya ini ya. Jadi seperti ini. Ini kalau di pasaran ini sudah tergolong yang bagus. Jadi walaupun made in Indonesia, ini sudah kategori bagus dan layak pakai. 2 sama yang ada peredamnya, ada dampernya ini. Yang mahal ini ya, kalau yang ini murah, paling sekitar 200-an dapat. Kalau yang ini mahal 1 juta lebih ini. Oke, ini mesin sudah siap untuk dinyalakan. Ini filter seluler juga sudah kita ganti, oli sudah kita isikan, coolant juga sudah kita isikan. Sekarang mari kita coba starter. Bismillahirrahmanirrahim, kita starter. Ini mobil ini malah datang akhir, malah selesai di awal, karena ya emang kebetulan prosesnya nggak rumit. Sehingga mobil ini cukup bayar ganti ring seker dan
seperti biasanya lah. Jadi kalau proses painter itu kalau cuma burner, ganti ring shaker, ganti metal itu nggak sampai seminggu sudah hidup teman-teman. Tapi kalau masuk bengkel bubut itu pasti lama ya, bisa sampai paling cepat itu 2 minggu, bisa 3 minggu seperti itu. Dan kebetulan ini painter yang agak molor-molor itu emang merusaknya emang agak rumit karena ada yang bloknya berlubang jadi harus ngesok seperti itu, silinder headnya melenteng gitu, jadi harus kita bawa ke bubut dulu dan di sana juga antri, akhirnya lama. Nah ini kita yang ini cepat karena kondisi mesinnya masih oke, aslak oke, cuma kita ganti metal terus ganti gigi timing karena sudah rusak. Nah ini akan kita starter. Bismillahirrahmanirrahim, moga lancar. Bismillahirrahmanirrahim, moga lancar. Panel-panel sudah nyala semua. Starter ya. Agak berebut, kelihatannya kayak bocor ini. Sudah halus, sayangnya fleksibel knalpotnya bocor, jadi ada suara ubuk-ubuk ini. Oke, ini akan kita coba, kita keluarkan, kita bawa ke jalan. Knalpot masih berasap, kondisi baru hidup. Ini kalau kita bawa jalan, insya Allah akan hilang ya knalpotnya. Jadi kita bawa jalan dulu ini. Ini susu painter ini plat N ini sudah hidup teman-teman. Ini tinggal dibawa jalan saja. Nah ini akan kita coba teman-teman sejauh 5 km. Ini temperaturnya juga sudah normal kok, sudah terpasang termostat. Ada termostatnya ini ya. Jadi untuk 5 km temperaturnya sudah tercapai temperatur kerja. Kemarin itu keluarnya adalah ngobos, asap knalpotnya juga banyak. Nah sekarang akan kita coba. Kalau masalah asapnya banyak pada saat pagi hari itu masih bisa dimaafkan ya. Karena kalau dingin tentu saja pembakaran itu kan belum sempurna. Tapi kalau sudah panas kok banyak asapnya, itu berarti pasti ada yang kurang beres. Maka dari itu yuk kita coba mobil ini. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Blur ya. Ada panas sinar matahari makanya blur. Sayang sekali ini fleksibel knalpotnya bocor. Jadi ini suaranya ya seperti knalpot bocor seperti ini. Asap knalpot coba masih dingin ya, ini belum panas, temperatur masih dingin segitu. Keluar asap tipis-tipis, kita bawa jalan dulu. Semoga halus dan tidak ngobos serta asapnya sudah berkurang jauh. Halo teman-teman, ini jalan di jalan raya ini mobilnya sudah terasa garang ya, tarikannya ya tentu saja pastinya sudah lebih baik daripada kemarin. Ini filter solarnya juga sudah kita ganti. Kemarin waktu sebelum kita turunkan emang kita tidak sempat mencoba sama sekali ya, belum mencoba sama sekali, tapi sudah dilihat oleh kru saya, adik saya yang sudah terbiasa juga, emang positif, emang sudah mulai bocor kompresi. Nah ini sekarang, kemarin itu juga sudah disekor juga, sekor sekalian. Terus untuk seal astrek belakang dan seal astrek depan itu tidak kita ganti ya, karena ketika kita bongkar itu tidak ada kebocoran, jadi kita tidak mengganti supaya hemat biaya.
Kalau emang ada rembesnya ya tentu saja kita ganti, tapi kemarin tuh kita tidak menemukan rembes di situ, jadi ini tidak kita ganti. Tapi ini yang jadi melar anggaran adalah ganti gigi timeng ini. Ganti gigi timeng dan baut jet elunya rusak, jebol, jadi kita ganti. Ini tuh tarikannya sudah bagus seperti penter-penter yang lainnya. Jadi sudah standar lagi, menurut saya performanya sudah oke. Dan temperaturnya pun juga naik dengan cepat dan stabil ini. Ini kita coba 5 kilo teman-teman. 5 kilo itu kalau temperatur kerja segini, nanti kalau mesinnya itu berhasil, itu ditutup isian uli, nggak ada asapnya, pasti nggak ada asapnya, ditutup isian uli. Tapi kalau di stick uli biasanya itu kelihatan tipis-tipis uap uli. Nah, patokan yang lebih akurat tuh emang ditutup isian uli ya. Kalau mesin ngobos itu ditutup isian uli itu pasti keluar asap. Tapi kalau di stick uli ngobos itu keluar asap banyak. Kalau normal itu kalau panas pasti keluar asap tipis-tipis karena penguapan uli ya. Kecuali kalau stick ulinya sudah dirubah, dipanjangkan, emang nggak keluar asap. Tapi kalau stick ulinya standar, pengisian ulinya itu juga standar, dipastikan walaupun mesin normal ditutup di stick uli itu pasti ada asapnya tipis-tipis. Saat mesin panas itu adalah uap uli, bukan ngobos ya. Kalau ngobos itu asapnya menyembur dan bertekanan udara. Ini tarikannya enteng, tapi asap di belakang itu tebal banget kalau gaspol. Kemungkinan ini load solarnya terlalu banyak ya, jadi di belakang itu tebal. Lihat, kita lihat di spion itu tebal, kelihatan. Nanti akan kita kurangi load solarnya biar agak tipis asapnya, dan karena kalau load solar terlalu banyak itu juga mubazir ya. Jadi solarnya boros tapi tenaganya juga tidak bertambah signifikan. Jadi ya sewajarnya sajalah. Di load solar itu asal seimbang antara bahan bakar dan udara seimbang, itu nanti malah akan enak. Tapi kalau terlalu banyak malah akan ketebalan asapnya, sedangkan tenaganya juga tidak akan nambah. Coba nanti kalau sampai di bengkel kita kurangi dulu saja load solarnya. Oke, nah ini udah sampai, lihat dulu asap knalpotnya. Asap knalpot kondisi stasioner bersih, nggak ngasap. Coba kita gas, nanti kalau terlalu banyak asapnya akan kita kurangi load solarnya. Gaspol, yuk. Gas. Ya, ini terlalu banyak ya teman-teman, kita kurangi dulu load solarnya. Kalau kita pantau awalnya segini, ini akan kita kurangi setengah putaran saja. Terus kita coba lagi. Ya, ini coba kita gas lagi. Gas. Gas. Oke, sudah berkurang. Nah, ini akan kita coba di jalan. Kita kurangi setengah putaran lebih, ini bisa jalan nggak? Jadi ini setengah putaran lebih. Kalau masih enteng ya berarti ini saja, karena kalau terlalu banyak nanti mengganggu asapnya. Dan tenaganya juga nggak akan bagus, malah keborosan. Ini kemarin bos pomnya itu 4 ya, maju, berarti kerang gitu suaranya. Jadi load solar ditambah, terus timing bos pom juga ditambah. Nah ini kita kurangi banyak, ini bagaimana, apakah dia masih bagus tenaganya? Ternyata tenaganya masih bagus teman-teman. Jadi kita kurangi setengah putaran lebih, itu tenaganya masih bagus. Jadi nggak perlu boros-boros, bukan untuk balapan, yang penting nyaman saja ya. Ini kita kurangi segini saja, masih ada kalau tenaganya, dan asapnya juga jauh berkurang. Jauh berkurang tenaganya, asapnya. Untuk tenaga menurut saya hampir sama, jadi kita pilih yang ini saja, tidak terlalu boros, tidak terlalu pekat asapnya. Sudah sampai bengkel lagi, yuk cek lagi. Ini temperaturnya segini, stabil. Sekarang lihat asap knalpot dan kemudian tutup isian uli serta dipsticknya. Asap knalpot kondisi stasioner tipis, ada keluar tapi tipis. Berapa? Oh, kita lihat tutup isian uli.
nggak berasap. Ketik oli. Aman, nggak berasap. Cleaner orisinil selalu memuaskan ya. Cleaner orisinil bawaan mobil itu selalu memuaskan. Jadi terkadang hasilnya malah lebih bagus daripada cleaner baru walaupun orisinil. Karena banyak kemungkinan kalau cleaner yang sudah terpasang di mobil dan sudah dipakai ini mungkin sudah halus dan sudah matang, lebih presisi, makanya langsung beres seperti ini. Jadi nggak perlu rayen ya. Kemarin kita pasang liner dari Cirebon itu kalau panas di sini keluar asap. Tapi kalau ditutup isian olinya di Cirebon itu enggak keluar asap. Tapi di stick olinya kalau panas keluar asap tipis-tipis, ada asapnya tapi bukan ngobos ya. Yaitu emang liner baru mungkin perlu rayen jadi seperti itu. Nah ini sudah nggak perlu rayen, malah hasilnya malah bagus ini. Nggak ngobos sama sekali, nggak keluar asap. Oke teman-teman, demikianlah info perbaikan. Ini cuma tinggal kita setelah lap lagi, terus besok ini kita tanyakan dulu pada pemiliknya, karena ini bocornya knalpot ini kelihatannya juga sudah lama karena warna juga sudah hitam-hitam itu. Nah mungkin kemarin dilepas itu tambah semakin bocor karena kan mungkin ketekuk atau gimana. Nanti kita tanyakan dulu pada pemiliknya.